Di episode sebelumnya, setelah Wang Ling menghancurkan jalan keluar patua ini, dia kemudian memanggil tubuh aslinya untuk membantunya keluar dari ruang kehampaan. Di negara Chu, tubuh asli Wang Ling keluar dari tanah dengan eksplosif, lalu meninju udara kosong, menyebabkan keretakan ruang muncul di depannya. Dia menerjang maju dan bergerak cepat menuju makam immortal. Selama perjalanan dengan jarak tertentu, Wang Ling dengan tinjunya menerobos udara kosong untuk menciptakan retakan ruang untuk mempercepat langkahnya. Setelah mendobrak lebih dari 10.000 keretakan ruang, dia tiba di lubang yang mengarah ke makam abadi. Dia melihat ke dalam lubang dan kemudian berbalik ke arah lain, meninju udara kosong setiap 10 langkah untuk menerobos retakan ruang. Akhirnya sampai di bagian utara wilayah hutan kematian. Di waktu yang sama, Zizin dan Gong Sun Fan juga muncul di wilayah hutan kematian. Ekspresi Gong Sun Fan langsung berubah saat menarik Zizin mundur. Retakan robek, Wang Ling keluar dengan dingin menatap mereka. Dia melesat dan menghantamkan tinju. Gong Sun Fan mengeluarkan harta berbentuk gunung untuk memblokirnya. Saat melakukan kontak, dentuman keras terjadi dan harta Gong Sun Fan hancur berkeping-keping. Gong Sun Fan muntah darah dan terpukul mundur. Wang Ling berjalan selangkah demi selangkah diikuti retakan ruang di bawah kakinya sebelum mengirim pukulan lain. Gong Sun Fan mengeluarkan pedang terbang yang diselimuti aura berbahaya sebelum melesat ke arah kepala Wang Ling. Tinju Wang Ling akhirnya bertabrakan dengan pedang terbang. Saat bertabrakan, itu menciptakan gelombang energi sebelum pedang hancur. Tetapi segera domain kultivator formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh Wang Ling. Mata Wang Ling menyala dengan niat membunuh terpancar dari tubuhnya dan menghancurkan domain Gong Sun Fan. Wang Ling maju untuk memberikan pukulan lagi. Gong Sun Fan takut dan kepanikan, segera menarik Zizin mundur dan berkata, "Rekan kultivator, kita bahkan tidak saling kenal. Kenapa kamu harus bertindak seperti ini?" Dia membentuk batasan di sekitar mereka dan pukulan Wang Ling menjadi lebih ganas saat dia berteriak, "Terimalah kematianmu." Gong Sun Fan melihat keputusasaan di mata Zizin dan berkata, "Nyonya, aku akan meminjam pedang sihir." Zizin segera mengeluarkan pedang rusak dan Gong Sun Fan mengambilnya. Setelah meraih pedang itu, Gong Sun Fan mengoleskan darah pada pedang. Pada saat ini, tinju Wang Ling tiba. Gong Sun Fan mengeluarkan raungan ketika dia panik dan pedang keluar untuk memblokir pukulan itu. Ketika bertabrakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang yang rusak dan sebagian bahkan pecah. Gong Sun Fan muntah darah dengan ekspresi rasa takut. Dia dengan cepat menarik mundur Zizin. Saat tinju akan menghantam mereka, Zizin dengan ketakutan berkata, "Senior, tolong berhenti. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Wang Ling menarik tinjunya dan menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, "Dari mana asal kalian berdua?" Zizin terkejut dan berkata dari negara Zhao dan ingin pergi ke negara Chu. "Banyak omong kosong, kalian mencari kematian." Wang Ling mengirim tendangan dengan kaki kanannya. Gong Sun Fan segera memblokirnya dengan pedang, tapi langsung hancur dan dia muntah darah lagi saat tubuhnya jatuh seperti meteor. Zizin menangis dan berteriak, "Senior, tidak ada kebencian di antara kita. Kenapa harus membunuh?" "Dari mana kamu berdua berasal?" bertanya lagi Wang Ling. Tubuh Zizin bergetar saat melihat tubuh Gong Sun Fan tidak bergerak lagi. Dia tidak lagi berani berbohong. Junior baru saja datang dari makam immortal. "Ada 7 dari kalian ketika kamu memasuki makam immortal. Mengapa hanya kalian berdua yang keluar?" Zizin terkejut dan berkata, "Junior memiliki kesulitan sendiri."
Tetapi saat Wang Ling akan mengajak Zixin pergi, dia melihat Gong Sun Fan yang terluka parah memulihkan diri memiliki tato 5 daun di keningnya. Wang Ling mengerti kenapa hanya mereka bisa selamat. Dia mengangkat tangannya dan hendak membunuh Gong Sun Fan. Zixin langsung muncul di depan Wang Ling dan berlutut. Senior pasti kenal salah satu dari 5 orang itu. Junior mengakui kesalahannya. Jika ingin membunuh, tolong bunuh aku saja. Tolong jangan menyulitkannya. Gong Sun Fan berjuang untuk berdiri sembari berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aku mencoba hidup seperti boneka orang lain. Sebaiknya aku mati di tangan senior. Namun nonaku selalu menentang ini, jadi tolong lepaskan dia." Wang Ling memandangi keduanya sebelum menyeret mereka berdua dan membawanya ke makam immortal. Di sepanjang jalan, luka di tubuh Gong Sun Fan perlahan-lahan sembuh karena tato di keningnya. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk makam abadi dan memasukinya. Wang Ling menciptakan lubang retakan ruang dengan tinjunya, lalu mencetikkan 2 tetes darah yang segera mendarat di kening Zixin dan Gong Sun Fan. Lalu Wang Ling melemparkan mereka ke dalam retakan ruang. "Pergi cari Wang Ling. Jika kalian dapat menemukannya, aku akan membiarkan kalian hidup." Setelah mengatakan itu, retakan ruang tertutup. Sementara tubuh asli Wang Ling duduk di luar sebagai pembimbing jalan keluar nanti. Avatar Wang Ling yang duduk di kompas bintang membuka matanya. Dia mengetahui alasan Zixin dan Gong Sun Fan selamat. Matanya menjadi dingin ketika dia berdiri dan mengendalikan kompas bintang untuk mulai bergerak. Wang Ling menyebarkan indera ilahinya untuk mencari keduanya dalam kekosongan. Akhirnya Wang Ling menemukan mereka berdua. Dia kemudian mengambil 2 tetes darah dari kening Zixin dan Gong Sun Fan. Tepat pada saat ini, tubuh aslinya membuka matanya dan menekan udara, menyebabkan keretakan ruang bundar muncul. Avatar Wang Ling memasuki celah ruang yang segera muncul itu dan tertutup lagi, meninggalkan Zixin dan Gong Sun Fan di dalam kehampaan karena perbuatannya yang tercela. Kemudian Wang Ling dan tubuh aslinya meninggalkan makam immortal. Sekarang sudah di lembah negara Chu. Wang Ling memberikan buah reinkarnasi pada tubuh aslinya. Tubuh aslinya menghancurkan buah itu, menyebabkan cairan emas bocor. Lalu cairan itu diserap ketika menyentuh kulit tubuh Wang Ling. Cairan perlahan-lahan bergerak melalui retakan pada kulit tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Wang Ling berhasil menyerap cairan buah reinkarnasi, sehingga kecepatan di mana dia menyerap energi spiritual meningkat berkali-kali lipat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh asli saat ini dianggap sebagai dewa kuno sejati. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke tanah, sementara avatar Wang Ling mengeluarkan potongan-potongan pohon reinkarnasi dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu perlahan berlalu. Zauru sekarang berusia sekitar 6 tahun, tapi dia masih belum bisa berbicara. Dia hanya melihat langit dengan kebingungan di matanya. Ayah Zauru dan ibunya hanya menghela nafas tanpa daya dengan ekspresi sedih. Pada hari ini, seorang kultivator patua mengenakan jubah hitam meminta semua anak yang berusia 6 tahun atau lebih muda berkumpul. Tak lama setelah itu, semua anak berusia 19 tahun dan lebih muda tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Zauru agak takut saat memegang erat rok panjang ibunya. Ibunya menghiburnya agar tidak takut dan berkata pada suaminya, "Ru'er terlalu kecil, mari kita lupakan ini. Biarkan dia mencoba. Jika dia dipilih, maka masa depannya akan baik," ucap suaminya. Ibunya Zauru menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Pak Tua ini mulai memilah setiap anak yang memiliki akar spiritual.
Sampai pada akhirnya dia tiba di depan Zauru dan menunjuk ke dahinya. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Ini secara alami lahir dengan energi spiritual. Semua meridiannya terbuka dan aura ungu. Bagus. Pak tua itu menatap Zauru dengan tercengang saat bergumam. Pak tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini aku akan menerimanya." Mata Zauru dipenuhi dengan panik saat dia memegang erat-erat gaun ibunya. Ibunya menunjukkan ekspresi sedih ketika dia memeluk Zauru dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Zauru merenung dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu. Bisu, tidak masalah." Pak tua itu menjentikkan jarinya dan ibunya dipaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Zauru dan tersenyum. "Baiklah, kamu ikut aku." Wajah Zauru dipenuhi rasa takut. Tubuhnya bergetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ayah Zauru mengepalkan tinjunya dan akan berbicara ketika Pak tua itu mengerutkan keningnya. "Untuk mengambil anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Pada saat ini tetua desa dengan cepat menenangkan hati orang tua Zauru. Saat ini Pak tua itu akan membawa Zauru berjalan menuju pintu keluar desa. Zauru panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan saat suaranya keluar memanggil ibu dan ayahnya. Air mata keluar dari mata ibunya Zauru dan akan mengejar putrinya ketika suaminya menghentikannya dan berkata, keberuntungannya untuk dipilih. Kemudian, Zauru membawa tas ransel di perjalanan bersama Pak tua itu dan Zauru terjatuh. Pak tua itu kesal dan ingin memberikan pelajaran. Untungnya Wang Ling datang tepat waktu yang membuat Pak tua itu ketakutan. Wang Ling hanya melambaikan tangannya dan Pak tua itu terbang ke angkasa. Melihat kemunculan Wang Ling, ketakutan di mata Zauru menghilang secara perlahan-lahan dan digantikan oleh kebingungan. Lalu Wang Ling membawa Zauru terbang ke lembah dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Ling meletakkan Zauru dan dengan lembut berkata, "Ini adalah rumah kita." Zauru hanya mengangguk pelan. Kemanapun Wang Ling pergi, dia akan mengikutinya dengan cepat. Bahkan ketika Wang Ling sedang berkultivasi, dia akan duduk di sebelahnya. Pada malam hari, setelah Zauru tertidur, Wang Ling berdiri di samping tempat tidur memandangi Zauru. Pagi harinya, Wang Ling untuk pertama kalinya memasak untuk Zauru yang lapar. Kemudian malam harinya, Zauru menjerit karena bermimpi buruk. Wang Ling segera muncul mengirimkan energi spiritual. Zauru menjadi tenang dan membuka matanya. Wang Ling kemudian memberikan Zauru bel. Jika terjadi sesuatu tinggal bunyikan. Waktu terus berjalan, Wang Ling secara pribadi telah membawa Zauru bersamanya, merawatnya, mengajarinya cara berlatih, dan mengembang tanggung jawab seorang ayah yang membesarkan anaknya. Zauru juga menjadi semakin riang gembira, bahkan menjahili Wang Ling, menggunakan lonceng berkali-kali. Kadang-kadang Wang Ling akan mengajak Zauru menemui kedua orang tuanya. Sampai akhirnya, dia memberitahu Wang Ling telah bermimpi limuan, tapi dia tidak mau makan katanya. Lalu Zauru naik ke pagoda dan melihat mayat Ting Er. Dia mulai berpikir dan suatu hari membawakannya bubur untuk mencoba memberi makan mayat Ting Er. Wang Ling benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat adegan ini, tetapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun dia masih muda, jadi membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun dia dengan serius menjelaskan masalah tentang mencoba memberi makan mayat wanita. Tapi Zauru masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih itu hanya tidur dan tidak mau makan.
Kemudian, kultivator formasi jiwa tahap menengah bernama Liuvan dari negara salju datang meminta Wang Ling menyerahkan kipas bulu warna. Wang Ling mengeluarkan 2 lonceng dengan dering suara menyebar. Liuvan membentuk segel, bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Wang Ling. Wang Ling melemparkan 2 lonceng yang segera menjadi besar, mulai berdering dan gelombang suara menyebar. Akibatnya bila-bila es yang melesat langsung hancur, bahkan pegunungan berguncang. Setelah itu Liuvan membentuk segel saat jarinya menunjuk ke depan dan sebuah cahaya hitam putih keluar membentuk sosok raksasa. Di bawah perintah Liuvan, sosok raksasa mulai menyerang Wang Ling dengan cakarnya yang besar. Wang Ling mengirimkan energi spiritual pada lonceng. Lonceng mulai berputar dan bertabrakan satu sama lain. Saat lonceng berputar dan bertabrakan, dering semakin keras. Liuvan didorong mundur beberapa kaki sebelum menatap bel dan berteriak, "Bunuh!" Sosok raksasa tiba-tiba berubah menjadi gas dan dibebankan ke Wang Ling. Wang Ling menghindarinya dengan berteleportasi ke langit, tapi terus mengikuti Wang Ling. Liuvan mengeluarkan jam perunggu dengan 12 simbol. Cheng Niu, jika kamu hanya sekuat ini, maka mati saja. Dia menekan jam dengan tangan kirinya dan mulai berputar dan jatuh pada bulan Agustus. Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini adalah hari kamu mati. Ketika Liuvan selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu ke udara. 2 cakar emas mengarah pada Wang Ling. Wang Ling memblokirnya dengan lonceng. Saat bertabrakan, lonceng pecah berkeping-keping. Tetapi Wang Ling berkata, "Armor." Pecahan bel segera berputar di tubuh Wang Ling dan membentuk armor sonik. Setelah terbentuk, sosok raksasa gas hitam menyerang Wang Ling lagi. Wang Ling tidak menghindarinya untuk menguji ketahanan armornya. Saat berbenturan, gelombang riak muncul di armornya dan sosok raksasa melemah sebelum akhirnya hancur akibat gelombang sonik yang dipancarkan dari armor. Di saat itu juga, cakar emas kembali menyerang. Wang Ling mengayunkan pedang surgawinya dan menghancurkan cakar emas, dan sabetan pedang surgawi juga mengenai jam perunggu. Imbasnya, Liuvan muntah darah dan terpukul mundur. Namun matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. Cheng Niu, bersiaplah untuk mati. Wang Ling mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan hancur saat lengan layu muncul dengan aura hitam. Wang Ling mengayunkan pedang surgawi. Lengan itu membentuk perisai gas hitam untuk memblokirnya, tetapi hancur dan melukai lengan itu. Lalu sejumlah besar gas hitam keluar dari luka dan mengambil bentuk seseorang yang mirip si Tunan. Padahal si Tunan ini bukanlah si Tunan asli, melainkan lengan si Tunan yang patah karena dikorbankan oleh seseorang. Ketika Wang Ling melihat si Tunan di depannya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun ini terlalu sulit dipercaya dan bertanya siapa dirinya. Sosok itu mengatakan, "Aku adalah si Tunan." Syok langsung muncul di wajah Wang Ling saat mendengar ini, dan si Tunan bergerak sangat cepat dan mengelilingi tubuh Wang Ling dengan aura dingin yang dipancarkannya. Hal ini juga menyebabkan area di sekitar berubah menjadi lapisan es dan gelombang energi dingin menyebar. Wang Ling sangat familiar dengan aura dingin ini. Dia segera mengeluarkan api biru es dunia bawah. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Ling menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Si Tunan terkejut melihat api biru tersebut dan berkata, "Api es dunia bawah, bahkan dao dunia bawah yang aku tinggalkan untuk muridku tidak dapat mengelola api es semurni ini." Keinginannya untuk membunuh Wang Ling semakin kuat dan melesat menyerang.